Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Bangkalan, Madura. Minggu 1 Desember 2024, seorang laki-laki keluar dari rumahnya. Ia berkendara menggunakan sepeda motor. Setelah beberapa menit berkendara, ia tiba-tiba berhenti di daerah Banjargalis, Bangkalan, tepatnya di bekas bangunan pemotongan kayu. Ia melihat kobaran api, merasa panik dan takut terjadi kebakaran besar. Laki-laki tersebut langsung bergegas membelokkan motornya. Setelah dicek, ternyata kobaran api itu berasal dari tubuh manusia. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Zainal Musdovi dan Sri Rahayu. Mereka berdua merupakan pasangan suami istri. Beberapa tahun setelah menikah, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama En Jumianti. Dengan kehadiran En, keluarga kecil Zainal menjadi lebih berwarna. Zainal sebagai kepala keluarga selalu bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya itu. Hari demi hari berlalu hingga pada akhirnya En tumbuh menjadi seorang gadis yang ceria. Zainal dan keluarganya tinggal di Balai Karimun, Provinsi Riau. Sedari En masih kecil, Zainal dan Sri Rahayu bercita-cita untuk menyekolahkan En Jumianti sampai setinggi-tingginya. Mereka tidak ingin anak tunggalnya gagal dalam pendidikan. Mereka berusaha melakukan apapun agar cita-cita anaknya itu tercapai. Selain itu, En Jumianti juga menghabiskan masa taman kanak-kanaknya hingga SMA di Tanjung Balai Karimun. Singkat cerita, sekitar tahun 2021, En sudah lulus SMA. Setelah lulus SMA ini, demi membanggakan kedua orang tuanya, En Jumianti berniat untuk melanjutkan pendidikan. Ia kemudian berhasil diterima di kampus UTM atau Universitas Trunojoyo, Madura dengan jurusan pertanian. Kedua orang tua En kala itu sangat senang. Namun meskipun seperti itu, di saat En Jumianti mulai berkuliah, ia harus jauh dari orang tua. Ia harus ngekos di daerah sekitar kampusnya itu. Karena jarak dari Riau ke Madura sangatlah jauh, kedua orang tua En berniat untuk pindah ke Purworejo. Alasan yang pertama, jaraknya lebih dekat dengan Madura. Jadi ketika libur kampus, En tidak perlu jauh-jauh pulang ke Riau. Yang kedua, di Purworejo mereka punya sanak famili. 1 tahun, 2 tahun berlalu hingga akhirnya pada tahun 2024 En Jumianti sudah memasuki semester 5. Ayah En semakin giat lagi untuk bekerja di Purworejo. Ia bekerja sebagai petani. Ia juga bekerja serabutan agar En Jumianti di perantauan tidak kekurangan apapun dan sama seperti teman-temannya yang lain. Tidak hanya ayahnya saja, ibunda En rela merantau ke Jakarta menjadi asisten rumah tangga untuk membantu menambah-nambah pendapatan keluarga. Setiap minggunya selama En kuliah, ayahnya selalu mengirimkan uang. Meskipun sebenarnya hasil ia bekerja tidak seberapa, karena masa panen kebunnya itu tidak setiap hari. Suatu ketika, ayah En dalam seminggu hanya mendapat 500.000 saja. Namun, ia langsung teringat dengan En. Dari uang 500.000 itu, ayahnya hanya mengambil 100.000. Sisanya langsung dikirim ke anak semata wayangnya yang sedang berjuang mewujudkan cita-cita. En Jumianti tidak hanya dekat dengan ayahnya, namun ia juga sangat dekat dengan sang ibu. Semenjak sang ibunda merantau ke Jakarta, setiap ada kegiatan kampus, ia selalu menelpon dan selalu meminta doa agar semua kegiatan kampusnya berjalan dengan baik. Bahkan En sering bercerita kepada ibunya ketika ia lulus nanti ia ingin melanjutkan pendidikan hingga S2.
Muhammad Maulidi Al-Arzak, pria berusia sekitar 25 tahun. Maulidi merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di salah satu kampus daerah Galis Bangkalan. Pada bulan Mei 2024, ia berkenalan dengan EN Jumianti. Dari perkenalan itu, akhirnya mereka semakin dekat dan menjalin hubungan yang lebih serius atau pacaran. Sekitar kurang lebih 8 bulan mereka berdua menjalin hubungan. Tiba-tiba EN Jumianti hamil. Mengetahui dirinya hamil, EN panik. Ia kemudian menghubungi pacarnya. Setelah mendapat kabar seperti itu, Maulidi yang masih berstatus sebagai mahasiswa dan belum bekerja juga ikutan panik. Namun Maulidi masih berusaha untuk menenangkan EN. Akhir November 2024, mereka berdua datang ke sebuah klinik untuk memeriksakan kandungan EN. Setelah diperiksa, ternyata kandungan EN sudah memasuki usia 3 bulan. Mendengar hal tersebut, mereka ketakutan. Akhirnya, pada tanggal 1 Desember 2024, setelah melakukan perdebatan panjang, EN dan Maulidi sepakat untuk menggugurkan bayi mereka. Sekitar jam 7 malam waktu itu, EN bersama Maulidi berangkat dari kosan EN menuju ke desa Lantek Barat, Kecamatan Galis untuk menemui seorang tukang pijat. Maulidi mendapatkan informasi mengenai tukang pijat itu dari temannya. Konon katanya tukang pijat yang dimaksud sudah ahli dalam hal seperti itu. Beberapa menit kemudian mereka sampai di desa Banjar, Kecamatan Galis. Jalanan di daerah Banjar memang cukup sepi dan juga gelap. Tiba-tiba mereka berdua cekcok. Di sela-sela percekcokan itu, EN kemudian mengancam Maulidi. Ia akan melaporkan kepada pihak berwajib apabila nanti proses aborsi itu gagal dan ia tidak bertanggung jawab atas kehamilan EN. Situasi yang semakin panas membuat Maulidi marah hingga ia gelap mata. Seketika Maulidi langsung menghentikan motornya. Ia kemudian mengambil sajam kecil di jok motor dan menggorok leher EN hingga ia tergeletak. Di jalan yang gelap gulita, Maulidi menyeret EN ke tempat bekas pemotongan kayu yang tak jauh dari jalan. Tak berhenti di situ saja, setelah menghabisi EN untuk menghilangkan jejak, Maulidi kemudian pergi meninggalkan EN Jumianti untuk membeli air mineral kemasan botol. Ia membeli air mineral kemasan botol itu di sebuah minimarket. Setelah mendapatkannya, Maulidi membuang isi dan bergegas membeli bensin di sebelah barat dari lokasi minimarket. Tanpa pikir panjang, ia kemudian langsung ke TKP, menyiram bahan bakar itu ke sarung yang sebelumnya sudah ia selimutkan ke tubuh EN dan membakarnya. Setelah semuanya selesai, karena takut ketahuan, Maulidi pergi meninggalkan TKP dengan keadaan tergesa-gesa. Sesampainya di rumah, ia langsung mengganti pakaiannya. Selang 1 jam setelah kejadian naas itu, sekitar jam 8 malam, seorang laki-laki keluar dari rumahnya. Ia berkendara menggunakan sepeda motor. Setelah beberapa menit berkendara, ia tiba-tiba berhenti di daerah Banjar Galis Bangkalan, tepatnya di bekas bangunan pemotongan kayu. Ia melihat kobaran api, merasa panik karena takut terjadi kebakaran besar. Laki-laki itu langsung bergegas membelokkan motor. Ketika dicek, ternyata kobaran api itu berasal dari tubuh manusia. Ia berteriak dengan sangat kencang dan beberapa warga yang mendengar teriakan itu langsung datang ke TKP. Semua warga terkejut dengan kejadian tragis ini. Mereka langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan segera bergerak ke TKP. Di TKP, polisi menemukan beberapa barang bukti berupa celurit, ceceran potongan rambut, 2 buah botol parfum, 1 potong pakaian, sarung, dompet, 1 unit sepeda motor Scoopy, serta 1 buah handphone.
Dari handphone inilah polisi kurang dari 2 jam setelah kejadian berhasil menangkap pelaku. Pelaku tidak lain dan tidak bukan, ia adalah Muhammad Maulidi. Maulidi ditangkap di kediamannya dan dibawa ke Polres Bangkalan. Sedangkan jenazah EN dibawa ke rumah sakit untuk nantinya dipulangkan ke rumah duka. Keesokan harinya setelah Maulidi selesai diperiksa, polisi mengadakan siaran pers. Dalam siaran pers itu turut hadir juga ayah EN Jumianti yang sangat terpukul atas kejadian itu. Zainal hadir ke gedung Satreskrim Polres Bangkalan didampingi Kepala Desa Purworejo dan beberapa anggota keluarganya. Kepala Desa Purworejo mewakili keluarga EN mengapresiasi langkah Polres Bangkalan yang berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap EN Jumianti dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ia juga memohon kepada pihak kampus UTM untuk bisa mengawal proses hukuman itu. Ia berharap tersangka dihukum seberat-beratnya. Menurutnya, apa yang dilakukan Maulidi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Senin 2 Desember 2024, jenazah EN tiba di rumah duka pada jam 9 malam dan disemayamkan untuk disolatkan oleh keluarga dan warga setempat. Sekitar jam 10, jenazah EN bersiap diberangkatkan ke lokasi pemakaman di Desa Pati. Saat jenazah EN dimakamkan, ibundanya dalam perjalanan dari Jakarta. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya menjelaskan bahwa pelaku membawa celurit sepanjang 50 cm yang telah disiapkan sebelumnya. Tidak hanya itu saja, polisi menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun. Sementara ancaman pidana untuk pasal 340 adalah penjara paling lama 20 tahun atau pidana seumur hidup, bahkan hukuman mati. Itulah kasus yang baru-baru ini terjadi di Bangkalan, Madura. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.